wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Azhara Al-Dauzi, mahasiswa jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang seminar SKPI yang bertemakan pembelajaran bela negara. Penasaran seperti apa video saya kali ini? Simak penjelasan saya selengkapnya. Untuk slide pertama, kita akan disambut oleh quotes dari John F. Kennedy dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Don't ask what your country can do for you, ask what can you do for you country." Yang berarti, jangan tanyakan pada negara apa yang telah negara berikan untukmu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang telah dirimu berikan untuk negaramu. Untuk slide selanjutnya adalah pengertian negara. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Untuk selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Posisi ketahanan energi dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat. Yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dari negara lain. Sebagai catatan, unsur 1, 2, dan 3 disebut unsur konstitutif, sedangkan unsur keempat disebut unsur deklaratif. Untuk slide selanjutnya adalah pengertian dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Slide selanjutnya adalah motivasi untuk membela negara. Yang pertama, bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasari lagi. Dan yang kedua, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berbagai sumber ancaman. Yang pertama ada ancaman dari dalam negeri. Yang pertama adalah konflik antar kelompok atau golongan. Yang kedua, kelompok separatis. Yang ketiga, pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, memudarnya rasa nasionalisme. Dan yang terakhir, kemiskinan dan pengangguran. Untuk ancaman dari luar negeri, yang pertama ada invasi atau agresi militer. Yang kedua, serbuan budaya asing. Yang ketiga, terorisme skala internasional. Yang keempat, jaringan narkoba skala internasional. Yang kelima, penjarahan kekayaan alam. Yang keenam, spionase dan infiltrasi. Dan yang terakhir adalah sabotase. Untuk slide selanjutnya adalah bentuk ancaman. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer: agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata, dan yang terakhir, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Untuk slide selanjutnya adalah bentuk ancaman. Yang pertama adalah contoh ancaman non-militer. Yang pertama, pengaruh budaya global. Yang kedua, pengaruh ekonomi. Yang ketiga, kejahatan internasional, yaitu terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Dan yang terakhir, penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Dan yang merupakan ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui
Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang pertama, tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan, rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, dan aktif dalam kegiatan remaja. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Azhar El-Dauzi, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.